Shalom, semangat pagi Ibu. Selamat kita berjumpa kembali dalam perenungan pagi hari ini di hari terakhir bulan Agustus 2021. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mempelajari firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 di bawah judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Cinta kasih-Mu telah menyertai kami di dalam segala aktivitas kehidupan kami pada hari-hari yang lalu. Dan pagi hari ini mengawali seluruh aktivitas kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 di bawah judul Penderitaan Kristus sebagai Teladan yang menjadi tema pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya akan membaca ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ibu-ibu kekasih Tuhan, bacaan kita adalah surat Rasul Petrus kepada orang-orang yang berada di dalam perantauan atau para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania. Itu menurut 1 Petrus 1 ayat yang pertama, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Di mana pada saat itu 2000 tahun yang lalu, orang Kristen mula-mula atau para pengikut Yesus banyak mengalami tekanan, penindasan, ketidakadilan, bahkan dikejar tanpa kesalahan yang pasti hanya karena mereka percaya kepada ketuhanan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Dewasa ini pun kita menyaksikan penindasan dan ketidakadilan yang dialami orang percaya. Bahkan di tengah pandemi ini, justru semakin banyak kita mendengar tentang tindakan melanggar hukum dan melanggar hak-hak asasi orang percaya. Baik itu berupa tekanan sosial hingga pengaruh pengrusakan dan lain sebagainya. Ada pembakaran gereja, ada penyerangan terhadap warga gereja dan lain sebagainya. Tekanan ekonomi dan kebijakan yang tumpang tindih membuat banyak gereja terancam. Bahkan gereja dengan persyaratan hukum yang lengkap sekalipun, tetap ada cara-cara yang digunakan, cara-cara licik yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang dan menghalangi aktivitas yang dilakukan oleh gereja setempat. Di Kediri mungkin secara terang-terangan kita tidak mengalami hal yang sama, tetapi dalam situasi tertentu kadang kita mengalami diskriminasi yang dibalut dengan narasi dan konsep kebijakan yang seolah-olah nasional, namun tetap tidak memberi ruang gerak yang memadai bagi orang percaya. Dari kesaksian Alkitab ini kita diingatkan bahwa ketika kita menghadapi ketidakadilan, penindasan, penganiayaan, diskriminasi dari dunia sekitar atau bahkan dari penguasa dan pemerintah yang seharusnya mengayomi kita sebagai bagian dari masyarakat bangsa, orang percaya, saudara dan saya diingatkan
untuk tidak terpancing bereaksi dengan membalas tindakan tersebut. Kita diingatkan untuk tetap meneladani sikap Kristus sebagai teladan di dalam penderitaan. Intinya, penderitaan, penindasan, ketidakadilan atau apapun bentuknya, tekanan dan kesulitan hidup tidak lantas membuat kita membenarkan tindakan dosa. Di dalam kesulitan kehidupan, di dalam tekanan, di dalam tindakan itu, saudara dan saya diharapkan untuk tetap taat. Tetapi bukan berarti pasrah dan menyerah. Tetapi kita diajak untuk tetap taat pada teladan Yesus yang memberlakukan kasih tanpa syarat. Kita juga diajak untuk tidak membalas kutukan dan caci maki dengan kutukan, tetapi kita membalas dengan ucapan berkat. Kita juga diajak untuk tidak membalas ancaman dengan ancaman, tetapi kita diminta untuk membalas ancaman dengan doa dan ucapan syukur. Kita diminta untuk membalas penipuan dengan uluran bantuan kasih dan seterusnya dan seterusnya. Sebab Kristus tidak berbuat dosa, tetapi menanggung akibat dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena tidak berdaya dan mati konyol seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menentang Yesus, namun Kristus mengalami semua itu dengan kasih yang ikhlas, kasih tanpa pamrih yang menjadi korban penebusan, menggantikan korban bakaran, korban sembelihan sebagai penyucian bagi umat Israel sejak zaman Kain dan Habel. Kita tahu bersama bahwa orang percaya sebelum kedatangan Yesus melakukan persembahan korban. Ada hari raya korban setiap tahunnya, di mana umat Israel mempersembahkan korban bakaran sebagai penebusan akan kesalahan dan dosa yang dilakukan di dalam tahun itu. Mereka boleh mempersembahkan korban sembelihan berupa lembu. Kalau tidak punya lembu, boleh domba. Kalau tidak punya domba, boleh burung tekukur. Tetapi semua itu digantikan oleh pengorbanan Yesus. Kematiannya sebagai korban dosa dilakukan sekali untuk semua orang percaya dan berlaku dalam segala tempat dan sepanjang zaman, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sampai dunia berakhir, pengorbanan Yesus di kayu salib sekali untuk semua orang sebelum, sedang, dan yang akan datang. Karena itu, sebagai orang percaya, apapun perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk menukar, bukan untuk membeli keselamatan itu, tetapi semua perbuatan kita, semua yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah bentuk ucapan syukur, bentuk terima kasih karena sudah dipanggil dan dipilih. Saya dan saudara memahami dan mengakui ketuhanan Yesus karena kita sudah dipilih. Hati, pikiran, dan iman percaya kita dicelikkan oleh Roh Kudus. Dibukakan hati dan pikiran kita untuk memahami konsep penyelamatan Allah yang dahsyat melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Memang sulit untuk dipahami secara logika manusia tanpa campur tangan Roh Kudus. Jadi, ketika ada orang menghafal Alkitab tetapi tidak memahami ketuhanan Yesus, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu marah,
Kita tidak perlu ngotot. Kita hanya perlu berdoa supaya suatu saat Kristus berkenan membuka mata batin mereka untuk memahami ketuhanan dan penyelamatan Yesus Kristus. Jadi ada dua jenis penderitaan orang percaya. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan yang dicari. Apa itu penderitaan yang dicari? Kalau orang berbuat jahat, mencuri, menipu, korupsi, mabuk, berjudi, narkoba, maling, rampok dan lain sebagainya, kemudian ketangkap, disiksa oleh massa, dihukum, dipenjara, disidang dan lain sebagainya, itu adalah penderitaan yang dicari sebagai upah atau balasan dari perlakuan dia sendiri. Kemudian yang kedua, ada derita yang diizinkan Allah dialami orang percaya. Ini seperti penderitaan Ayub, tanpa dosa, tetapi Tuhan tahu Ayub memiliki iman yang kuat untuk menanggungnya. Ataupun seperti penderitaan para rasul yang ditangkap dan dipenjara karena kepercayaan mereka. Ketika kita menderita tanpa kesalahan, ketika kita harus mengalami penganiayaan bukan karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan, mari kita tanggung dengan taat dan setia, tetap menghormati pemerintah dan penguasa sesuai dengan porsinya. Kita menghargai para pengambil kebijakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetap murah hati tanpa pamrih, karena adalah kasih karunia jika kita menderita karena melakukan kehendak Allah. Kita sering bingung. Saya sudah jujur, sudah baik, saya sudah berusaha tidak menyakiti hati orang lain, saya tidak pernah merampas hak orang lain, saya tidak merugikan orang lain. Tetapi kenapa saya yang menderita? Dalam penderitaan seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa saya? Kok aku? Itu selalu yang menjadi pertanyaan kita. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika berada dalam penderitaan, kita jangan bertanya, Tuhan, kenapa saya? Tetapi mari kita bertanya, Tuhan, terima kasih diberi kesempatan untuk mengalami ini. Buka mata hati batin saya untuk mengerti kehendak-Mu, berikan kekuatan untuk bertahan sampai akhir, supaya saya bisa menjadi pemenang keluar dari penderitaan ini dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan saya. Seperti kata Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Semoga Roh Kudus menguatkan saya dan saudara memahami akan kehendak firman Tuhan hari ini dan menguatkan kita menjalani kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tengah kehidupan kami pagi hari ini. Biarlah iman percaya kami, hati kami dibukakan untuk mengerti memahami setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap meyakini sungguh bahwa rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Dan setiap hal yang Engkau izinkan terjadi, pasti Engkau mengaruniakan kami kemampuan yang memadai untuk keluar sebagai pemenang.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.